Alright, ketemu lagi dengan Hendro di sini dari kelas coding. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi programmer yang baik itu. Ya, jadi bukan hal-hal yang teknis kali ini. Oke, kita langsung saja melihat beberapa prinsip yang teman-teman sebagai programmer harus tahu. Oke, kalau ada pertanyaan bagaimana menjadi programmer yang baik, kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah harus baik hati, suka menolong, tidak sombong, dan rajin menabung? Ya, tentu saja bukan teman-teman ya. Itu cuman bercanda. Ya, kalau kita tanyakan ini ke beberapa orang, ya mungkin senior teman-teman di kantor, ya, pasti akan memiliki jawabannya masing-masing. Tapi intinya sih akan mengarah ke hal-hal yang sama. Apalagi senior-senior yang sudah lebih dari 5 tahun atau bahkan udah level manager ke atas ya, pasti akan memiliki jawaban-jawaban masing-masing, cuman ya akan mengarah ke hal yang sama. Ya, prinsipnya kurang lebih seperti ini ya. Programmer yang baik itu adalah ya seseorang atau individu yang bisa memahami masalah. Itu paling pertama. Ya, kalau kita tidak bisa memahami masalahnya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan solusinya? Jadi harus bisa memahami masalahnya dulu, memetakan masalahnya dulu, baru kemudian berangkat dari masalah yang tadi sudah bisa kita pahami, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian bukan hanya bisa memberikan solusi, dia juga bisa menjelaskan solusi tersebut ke user, ke end user misalnya, yang memberikan requirement mungkin di awal tadi dengan jelas dan mudah dipahami. Ya, biasanya ada yang memberikan solusi tetapi dia sendiri untuk menjelaskan ke user itu susah gitu. Sebenarnya solusi itu sebenarnya belum solusi yang terbaik karena dia sendiri masih kesulitan untuk menjelaskan solusi tersebut ke user. Kalau dia udah bisa menjelaskan solusi itu ke user dengan cukup jelas, ya, dimungkinkan atau dipastikan bahwa solusi itu masuk akal dan bisa diaplikasikan. Oke, dan berikutnya adalah ya, yang paling penting adalah bisa bekerja sama dengan tim ya untuk mewujudkan solusi tersebut. Nah, ini saya garis bawahi di sini, bekerja sama dengan tim. Mungkin kalau freelance yang bekerja sendiri mungkin ya membuat sebuah aplikasi tanpa melibatkan tim yang besar ya. Mungkin statement yang paling terakhir ini mungkin ya opsional gitu ya. Tetapi umumnya saat ini tidak ada perusahaan yang developernya itu cuma seorang diri, atau paling enggak ya nanti akan ada yang melanjutkan pekerjaannya dia gitu ya. Umumnya akan ada tim, baik itu timnya kecil mungkin terdiri dari 2-5 orang gitu ya, 2-5 orang, menengah ya 10-an orang, atau yang besar puluhan sampai ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang lintas negara kayak gitu. Jadi harus bisa bekerja sama dengan tim. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara bekerja sama dengan tim, kita harus tahu beberapa prinsip dasar di dalam coding ya, sehingga tadi berkolaborasi dengan tim itu bisa lebih maksimal. Tentunya di luar sana kalau teman-teman searching prinsip-prinsip dasar coding itu ada beberapa prinsip ya, cukup banyak sebenarnya. Nah, di sini saya akan bahas beberapa saja yang menurut saya cukup penting, bukan berarti yang lain tidak penting ya. Mungkin di video-video saya yang lain saya akan jelaskan juga prinsip-prinsip yang lain tersebut. Oke, mari kita lihat satu-satu. Prinsip yang pertama adalah single responsibility principle ya. Ya, teman-teman perhatikan ilustrasi gambar yang ada di sini. Oke. Tools ya, satu tools tetapi punya banyak
fungsi. Artinya tools ini sebenarnya responsibility-nya itu lebih dari satu. Kita bisa fungsikan dia sebagai gunting, fungsikan dia sebagai pisau, ya, bahkan ada tang di sini, pembuka botol, ada obeng dan seterusnya. Mungkin ini kalau adalah tools hardware seperti ini sangat compact dan sangat bermanfaat. Tetapi kalau di dalam software development atau di dalam membuat sebuah aplikasi, hal ini tentunya harusnya kita hindari. Oke. Nah, biasanya ya kalau teman-teman membuat aplikasi yang sudah cukup lama aplikasinya itu dikembangkan ya, dari awal mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah setahun, lama-lama tadinya code-nya atau kelasnya mungkin tadi cuma sederhana, fungsinya cuma sederhana, ya lama-lama sudah terdiri dari ratusan bahkan ribuan baris coding, ya, yang akhirnya lama-lama udah mulai susah untuk dipahami lagi, ya. Udah mulai susah untuk dipahami lagi. Apalagi kalau misalnya yang menulis kelas tersebut, yang menulis fungsi tersebut ternyata sudah resign misalnya dan dilanjutkan oleh orang lain gitu ya. Orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan tadi kesulitan nih membaca source code-nya karena di dalam fungsi tadi atau di dalam kelas tadi itu udah terlalu ribet gitu. Kelas tersebut udah bisa melakukan hal A, hal B, hal C, atau fungsi tersebut yang tadinya hanya untuk melakukan satu hal, sekarang dia bisa melakukan hal A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, di dalam sana ada logik-logik yang sangat kompleks. Ya, akhirnya code itu susah untuk kita maintain. Nah, di dalam single responsibility principle ini, diharapkan setiap kelas, modul, atau function di dalam sebuah program itu hanya memiliki satu fungsi yang spesifik saja. Ya, kalau fungsi itu untuk membaca data, ya hanya untuk membaca data saja. Kalau fungsi itu untuk menghitung sesuatu, ya pastikan fungsi itu hanya untuk menghitung sesuatu saja. Ya, bukan kita buat seperti ilustrasi tools di sini, satu fungsi itu bisa untuk melakukan A, B, C, D dan seterusnya tergantung dari kondisi tertentu misalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita menerapkan prinsip ini akan membawa manfaat yang cukup besar bagi kode program kita tentunya. Yang pertama ya, kode program kita, ya fungsi kita atau kelas kita atau modul kita itu akan tetap clean dan selalu minimal. Sehingga orang lain yang membacanya atau akan melanjutkan pekerjaan kita misalnya itu juga tidak kesulitan, ya, karena kalau kita bilang fungsi ini untuk menghitung X, udah dipastikan itu hanya untuk menghitung X, tidak melakukan hal-hal yang lain lagi. Oke, itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman juga udah sering dengar mengenai clean code. Nah, clean code ini seperti apa sih sebenarnya? Oke. Nah, kadang-kadang developer yang masih idealis gitu ya, atau programmer yang masih idealis, kadang-kadang menyelesaikan sesuatu hal itu dengan dengan cara yang boleh saya katakan agak ribet gitu ya. Bukan lagi kodenya bisa kita baca, tetapi jadi kayak teka-teki gitu ya. Mau dibaca aja butuh waktu 1 jam. Ini maksudnya apa? Memang hasilnya benar gitu ya. Hasilnya memang benar atau outputnya memang sesuai. Tetapi untuk membaca logiknya dia saja di code itu butuh waktu mungkin sejam tadi saya katakan, baru saya pahami kayak gitu ya. Nah, ini biasanya disebut clean code is better than clever code ya. Mungkin yang tadi programmer yang idealis yang pingin menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang unik kayak gitu ya, sebenarnya itu tidak efektif atau tidak efisien lebih tepatnya ya, karena clean code itu lebih baik dibanding clever code. Contohnya seperti apa? Misalnya perhatikan script JavaScript sederhana seperti ini. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya di situ ada data 1 sama dengan A lebih besar B, tanda tanya A.2b. Ini jelas mudah sekali kita mengerti. Tapi coba perhatikan yang kedua, yang data 2. Teman-teman lihat di situ, mungkin hasilnya benar ya, tetapi ini tidak mudah dibaca ya. Saya yakin teman-teman butuh waktu dulu ngeliatinnya. Oh, maksudnya apa sih ini logiknya? Ya baru bisa paham
Nah, bandingkan dengan yang paling bawah yang better, di situ dikasih komen better. Dengan ini kita langsung tahu ya, mudah banget kita baca, mudah banget logiknya untuk dipahami. Nah, not fine di sini walaupun benar ya, clever code-nya cuma satu baris ya, tetapi susah dibaca. Ini bukan clean code ya. Walaupun outputnya mungkin sama gitu ya. Nah, yang better code adalah yang ketiga di situ ya, mudah dibaca oleh bahkan mungkin untuk yang baru join gitu ya di tim kita, dia baca dia langsung pahami ini maksudnya apa. Oke? Itu prinsip yang kedua, clean code is better than clever code. Kemudian yang berikutnya mungkin teman-teman atau pernah dengar law of Demeter atau LOD. Oke, di sini konsep ini atau boleh dibilang hukum LOD ini ya, itu sebenarnya udah cukup lama ya, dari tahun 1987 dikemukakan oleh Ian Holland ya. Dikatakan di sini each unit should have only limited knowledge about other units, only unit closely related to the current unit ya. Jadi yang boleh tahu tentang sebuah unit itu atau sebuah objek itu hanya objek yang dekat dengan objek tersebut ya. Each unit should only talk to its friend, don't talk to stranger. Artinya ya, objek-objek, kalau misalnya kita bicara objek oriented di sini ya, objek-objek yang bisa saling berkomunikasi secara langsung adalah objek-objek yang benar-benar satu boleh saya katakan satu modul, mungkin satu sistem mungkin ya. Jadi yang close, yang dekat saja ya. Nah, ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa sebaiknya kita membuat sebuah sebuah aplikasi atau sebuah kelas mungkin ya di level yang terkecil atau function di level yang terkecil itu tidak saling ketergantungan satu sama lain ya. Jadi jangan misalnya kita membuat sebuah kelas di mana kelas itu sangat depend ya dengan kelas yang lain. Misalnya kelas A itu depend ke kelas B depend ke kelas D, kemudian kelas D depend ke kelas Z dan seterusnya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya salah satu kelas itu berubah, itu akan berefek ke semua kelas tadi. Oke, nah ini yang harus dihindari. Oke, ini yang harus dihindari. Nah, mungkin konsep ini bisa dijelaskan dengan contoh. Misalnya teman-teman mungkin sering melihat train wreck seperti ini ya, code chain seperti ini ya. Misalnya object get x, get y, get z, do something. Ini maksudnya saya ingin mengeksekusi do something dari objek gitu ya. Tapi saya perlu mengeksekusi chainnya dulu, baru saya bisa mengeksekusi do something. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa si objek ini depend banget ke X, ke Y, ke Z, baru bisa mengeksekusi do something. Knowledge dari si objek ini terlalu besar ya, dependensinya ke objek-objek yang lain itu terlalu besar, dan ini sudah melanggar hukum LOD tadi ya, law of Demeter tadi. Oke, dan sebaiknya ya, kalau kita ingin memanggil do something tadi dari objek OBJ misalnya ya, mungkin hanya seperti ini aja, OBJ titik do something. Oke, nanti prosesnya ya itu terjadi di luar ya, mungkin terjadi di fungsi do something itu ya, sampai kita mencapai objek Z tadi. Oke, nah dengan model seperti ini artinya kita udah memisahkan gitu ya, tidak tergantung dengan objek X tadi ya, Y tadi dan Z tadi. Oke, benar-benar independen. Oke, nah contoh yang lain misalnya kasus seperti ini mungkin contoh dalam kode Java ya. Teman-teman bisa lihat ini ada dua kelas, user dan account. Kemudian di dalam kelas user itu ada fungsi discounted plan price. Kemudian di situ ada return coupon titik discount. Kemudian teman-teman perhatikan di situ ada account titik get plan get price. Ini udah chain tadi ya. Artinya account ya. Account di sini untuk kita bisa mendapatkan diskonnya ya. Account itu butuh plan ya, objek plan, kemudian
baru bisa dapatkan price-nya. Ini udah melanggar prinsip LOD tadi, ya. Di sini juga ada pembuatan atau create object coupon di dalam fungsi yang ada di dalam class user ini. Oke, artinya udah sangat dependent, udah sangat ketergantungan di sini. Fungsi ini tidak bisa kita kita jalankan atau berdiri sendiri, ya. Udah benar-benar tergantung dari objek kupon ini misalnya, ya. Kenapa? Ya kalau misalnya objek kupon ini berubah, fungsi discounted plan price ini perlu kita cek lagi, gitu ya. Apakah masih bisa jalan atau enggak. Jadi dia benar-benar tergantung dengan objek yang lain atau kelas yang lain. Nah, sebaiknya seperti apa? Mungkin penyelesaiannya bisa kita lihat di contoh berikutnya. Nah, teman-teman lihat di sini ada perubahan, ya. Jadi di fungsi discounted plan price, ya, deklarasi objek kupon tadi, deklarasi dan inisialisasi objek kupon tadi itu kita delegasikan, ya, ke kelas account. Perhatikan di sana. Ya, di kelas account di dalam fungsi discounted plan price. Oke, sehingga di dalam fungsi discounted plan price yang ada di dalam kelas account, di sana kita lihat di situ udah nggak ada chain lagi, ya, langsung plan titik get price di situ, udah nggak ada chain lagi. Oke, itu sederhananya LOD. Jadi intinya sih sebenarnya kita berusaha membuat sebuah objek, kelas gitu, fungsi, modul yang independen, ya, yang tidak saling ketergantungan. Kalaupun ada ketergantungan, hanya pada tadi seperti di prinsipnya, hanya pada objek kelas terdekat saja atau yang masih dalam satu sistem yang sama misalnya. Oke. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah, nah ini yang menarik nih, yakni, yaitu you aren't gonna need it, ya. Atau sederhananya, ya, jangan buat fitur, jangan buat fungsi, jangan buat modul yang sebenarnya kita nggak butuh, gitu ya. Perhatikan ilustrasi di sini. Ya, kadang-kadang kita diminta untuk membuat satu fitur X gitu ya. Tetapi kita sebagai developer itu berpikirnya terlalu jauh gitu. Saya berpikir, oh X ini sebenarnya nanti harusnya begini ya. Oh sebaiknya harus ada fungsi ini dulu. Oh sebaiknya harus ada fungsi itu dulu. Ya, supaya nanti mungkin tahun depan kalau business user itu minta ini udah disiapin nih. Oke, kadang-kadang seperti itu, dan ini sering saya alami juga di tim saya. Ya, saya assign task ke seorang developer di dalam tim saya, yang saya minta itu A, ya. Tapi kok nggak selesai gitu ya, bisa sampai 2 sprint, 3 sprint gitu ditunda-tunda. Ya, setelah diselidiki ternyata dia membuat banyak hal yang kita nggak butuh untuk saat itu. Oke, jadi sekali lagi ya, jangan buat sesuatu yang kita belum butuh saat itu. Ya. Ingat kalau di dalam software development yang yang terus berkembang, ya. Aplikasi yang terus berkembang, ya belum tentu saja fitur yang sudah kita buat tadi tahun depan ternyata kita akan pakai gitu. Belum tentu, ya. Jadi buat fitur yang memang mau dipakai. Kalaupun ternyata nanti ada fitur yang kita bayangkan tadi itu dibutuhkan, ya nanti dibuat saat dibutuhkan saja. Oke, lakukan itu di iterasi-iterasi yang akan datang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Oke, jadi jangan, ya mungkin ya karena kita mungkin visioner gitu ya, mencoba membuat sesuatu hal yang akan datang, ya, seolah-olah kita udah tahu bahwa ini pasti dibutuhkan. Ingat, belum tentu itu dibutuhkan. Jangan buang-buang waktu hanya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya kita belum butuh. Oke, itu prinsip tentang konsep yakni ini. Baik, teman-teman, itu adalah beberapa prinsip yang bisa saya share kali ini. Masih ada beberapa prinsip yang lain, mungkin akan saya share lagi di video saya yang akan datang. Nah, sebagai kesimpulannya, seperti kata Om Martin Fowler di sini, any fool can write code that computer can understand, but good programmer write code that human can understand. Jadi
Itu pilihan Anda, apakah Anda akan menulis kode yang hanya dimengerti oleh komputer atau menulis kode program yang bisa dimengerti oleh human atau bisa dimengerti oleh tim Anda. Oke, jadilah programmer yang baik tadi ya. Be a good programmer. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe di channel ini dan klik lonceng ya, supaya mendapatkan notifikasi jika saya upload video-video terbaru. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lainnya supaya juga teman-teman bisa memberikan manfaat yang sama. Demikian, sampai jumpa di video saya selanjutnya.